Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, akankah tetap bertahan di Venezia? Jay Itzes mengaku bahagia bersama Venezia, meski ia dikaitkan dengan beberapa klub lain pada bursa transfer musim panas ini. Jay Itzes jadi andalan Venezia pada musim 24 dan 25 lalu. Ia memainkan 35 penampilan dengan catatan 5 kartu kuning dan 1 gol di Serie A. Sebuah prestasi mentereng bagi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang bermain di Serie A. Namun situasinya bisa berubah di jendela transfer musim panas tahun 2025 yang sedang berjalan saat ini. Jay Itzes berpotensi pergi dan main di klub lain. Sebab Venezia harus kembali turun ke Serie B, setelah musim lalu finish di peringkat ke-19, artinya Venezia dan Jay Itzes kembali akan bermain di kasta kedua, sementara kontraknya bersama Ila Gunari masih berjalan hingga tahun 2027. Persoalannya adalah hingga saat ini belum ada kesepakatan antara timnya dengan klub yang berminat untuk menggaet Jay Itzes. Para peminat Bang Jay menarik diri lantaran harga yang dipatok Venezia dianggap terlalu tinggi. Selain Genoa, ada klub Serie A lainnya yang sempat menaruh minat memboyong bek berusia 24 tahun itu. Bologna, Udinese hingga Pisa sempat berniat mendekati, namun belum ada kabar perkembangan. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, ini satu hal yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Singgi Pitono mengatakan, Timnas Indonesia butuh kehadiran striker tajam di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia akan terjun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Pasukan Patrick Kluivert dituntut mencetak gol untuk meraih kemenangan agar lolos langsung ke putaran final Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko Juni tahun depan. Dia berkata, produktivitas striker Timnas Indonesia sangat rendah. Jika Patrick Kluivert ingin Timnas Indonesia tampil ofensif, kebutuhan striker nomor 9 adalah jawabannya. Singgi mengamati sejak era Bambang Pamungkas, Boaz Solosa dan Christian Gonzalez, tim Garuda nyaris tak punya penerusnya. Setelah 3 bom bertajam itu gantung sepatu, Timnas Indonesia hanya dihuni pemain false nine. Artinya, dia bukan tipe penyerang yang berdiri di depan tengah untuk mengancam gawang lawan. Jika memakai false nine, Timnas Indonesia wajib punya gelandang serang dengan akurasi tendangan mumpuni. Kalah dari Timnas Indonesia, pelatih Malaysia tak pedulikan ranking FIFA. Timnas Malaysia mengalami peningkatan di ranking FIFA setelah dilatih oleh Peter Ceklamovski. Sebagai informasi, Peter Ceklamovski sejauh ini telah melakoni 3 laga bersama Timnas Malaysia. Hasilnya pun cukup impresif. Peter Ceklamovski tak pernah menelan kekalahan dalam 3 laga tersebut. Hasil ini membuat Malaysia naik pesat di ranking FIFA. Tim berjuluk Harimau Malaya kini bertengger di urutan ke-125 dengan poin 1138. Meski begitu, Malaysia tetap berada di bawah Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-118 dunia dengan raihan 1155 poin. Sementara itu, Peter Ceklamovski sendiri mengaku tak terlalu memikirkan soal ranking FIFA. Pelatih asal Australia itu hanya ingin fokus untuk mengantarkan Malaysia meraih prestasi. Kalau kita terus menang, peringkat kita pun sudah pasti akan terus meningkat. Ini adalah sesuatu yang mudah seperti itu. Tetapi saya tidak terlalu fokus pada hal seperti itu. Gaji Shin Tae-yong di Ulsan diklaim lebih kecil dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong semakin dekat bakal menjadi juru taktik tim kasta tertinggi Liga Korea Selatan Ulsan HD. Jika kesepakatan ini terjadi, maka Shin Tae-yong akan kembali ke K-League setelah 13 tahun berkelana di Timnas Indonesia dan Korea Selatan. Tugas terakhirnya tentu menjadi pelatih Timnas Indonesia selama 5 tahun. Dalam kabar yang beredar, pihak Shin meminta gaji yang cukup tinggi, dan Ulsan siap dengan keputusan ini. Shin Tae-yong disebut-sebut bakal memecahkan rekor gaji pelatih tertinggi dalam sejarah K-League. Meski mendapatkan gaji tertinggi di K-League, media Korea Selatan Sportscan memberikan fakta lainnya soal kontrak Shin Tae-yong. Pelatih 55 tahun itu diklaim bahwa nominal gaji yang diterimanya di Ulsan HD tidak lebih besar dari gajinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Gaji terakhir Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia disebut-sebut menyentuh nilai $2 juta per tahun.